Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amoy Siti Maimunah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 4 Karawang. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran, pimpin doa dulu. KM Yuki, silahkan pimpin doa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita belajar doa. Baca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ada Bu, ada. Siapa? Aden, kenapa? Oh, sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Rajan, Bu. Rajan, kenapa Rajan? Izin, Bu, lagi ada acara keluarga, Bu. Oke. Sudah siap belajar matematika sama Ibu? Mbak Ibu mau periksa kerapihan dulu ya. Silahkan berdiri dulu, coba ya. Berdiri dulu. Pastikan di mejanya atau di kolongnya nggak ada sampah ya. Sudah bersih semuanya? Sih ya. Cukup, silakan boleh duduk kembali ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya karena hari ini kita mau menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan live worksheet. Jadi diharapkan kalian bisa identifikasi barisan geometri, menjelaskan konsep barisan geometri, menentukan rumus suku ke N barisan geometri, menggeneralisasi pola barisan geometri, dan juga menggunakan pola barisan geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Manfaat belajar barisan geometri. Ya, banyak sebenarnya manfaatnya. Di sini hanya salah satunya aja. Yang pertama untuk menghitung bunga, angsuran, dan investasi. Terus kalau dalam bidang seni juga bisa menciptakan pola estetis. Dan pada pelajaran biologi itu seperti untuk menghitung perkembangbiakan bakteri. Karena kita mau menggunakan model pembelajaran problem based learning, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan dan kelompok. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita mau menyampaikan teknik penilaian ya. Jadi yang akan Ibu nilai bagaimana sikap kalian dalam belajar, keterampilan, pengetahuan, sama LKPD-nya. Sebelumnya kan kita sudah belajar barisan aritmatika. Masih ingat gak? Coba, barisan aritmatika itu apa? Ya, silakan Irfan, apa? Barisan aritmatika? Aritmatika itu barisan yang beda atau selisihnya tetap. Oh iya, betul sekali ya. Nah, coba di sini Ibu punya game word wall ya. Yuki ya, coba bantu ke depan ya buat memainkan word wall-nya. Sini coba untuk mengingat lagi barisan aritmatikanya ya. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Coba. Apa jawabannya? Yaitu barisan yang mempunyai selisih yang tetap. Betul, betul. Nilai beda dari barisan ini, min 7, min 10, min 13, sama min 16. Berapa? Apa, B? Coba. Nah, 3 bilangan yang tepat dari barisan berikut. Coba. Oke, coba betul nggak? Iya, betul ya. Nah, suku ke-10 coba dari barisan berikut 3, 7, 11. Coba dihitung dulu. Betul. Nih, Parit menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap ya. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan Farid selama 2 tahun. Coba. Oke, terima kasih ya Yuki ya.
Alhamdulillah ya, berarti kalian masih mengingat ya barisan aritmatika. Akan amati video berikut ya. Pada saat pelajaran biologi, dilakukan pengamatan terhadap perkembangbiakan bakteri. Mula-mula terdapat satu bakteri. 5 menit kemudian, bakteri itu membelah diri menjadi 2 bakteri. 10 menit kemudian, menjadi 4 bakteri. 15 menit kemudian menjadi 8 bakteri. Makin lama bakteri itu bertambah banyak. Jika pengamatan itu dilakukan selama jam pelajaran, berapakah banyak bakteri pada saat 30 menit? Ya, coba informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Jadi setiap pertumbuhan 5 menit, bakteri akan membelah diri menjadi kelipatan 2. Jadi pada menit 0 itu bakteri 1, ketika pada menit 5 bakteri itu 2, dan ketika pada menit 10 bakteri itu 4. Dan itu semua kelipatan dari 2. Oke. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok dulu ya. Di sini Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Coba duduknya udah sama teman-temannya? Untuk materi pembelajarannya, silakan buka bahan ajarnya di live worksheet ya. Sudah Ibu kirimkan linknya ya di grup kelas. Coba silakan dibuka live worksheetnya ya, yang bahan ajar. Silakan diskusikan dengan kelompoknya tentang bahan ajarnya ya. Silakan, sini nih, bareng-bareng diskusikan ya. Ditulis dulu nama kelompoknya, ya, kelompok berapa dan anggotanya. Silakan Ibu kasih waktu ya, sekitar berapa menit? 20 menit ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Boleh langsung diisi aja, kan itu bisa langsung diisi, kan? Apa ini? Sok tulis aja langsung di sini, bisa kan? Iya, kelompok 2. Iya, sok berat. Apa? Ya, sok ditulis. Iya, aturan apa kan, bukan baris, berarti apa coba ya? Enggak, operasi hitung apa? Jadi apa perkalian, penjumlahan, atau apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Tadi kan pertama bakterinya berapa? 1, terus 2, terus 4. Berarti kira-kira apa aturannya? Ya udah, sok tulis aja ya. Iya, boleh. Ya udah, belum sama belum. Ya udah belum, masih ada. Sok. Buku geometri dicampur radio itu yang berurutan. Perbandingan itu sama ya? Iya. Sama apa? Aritmetika? Beda dong, ini kan selisih. Oh iya. Ya. Oh iya. Kan kalau barisan aritmatika lebih ke apa penjumlahan sama pengurangan. Iya. Mana? Kan itu, ini mah coba barisan aritmatika dong, coba barisan geometri. Coba dibaca lagi literasi digitalnya. Ini tinggal tambahin ini. R itu jadi rumusnya apa nih? Bisa, tapi kalau pakai N berarti apa? Oh iya, UN dibagi UN gitu. Jadi U2 aja, nggak usah sama dengan A ya. U2, U3 gitu aja ya. UN-nya udah nggak apa-apa, UN aja. Ya. Kelompok ini udah selesai, tinggal dikit lagi. Jadi yang ke 30 tuh berarti suku ke berapa tuh? Iya, coba berarti berapa? Coba dilihat lagi ke belakangnya. Iya. Berarti berapa tuh?
Iya, buatlah kesimpulannya. Berarti apa itu barisan geometri? Iya, so. Ya udah semua, tinggal itu apa disalin ke lab worksheetnya ya. Nanti baru kirim ya. Yang ini udah selesai. Dikit lagi. Iya, boleh. Ya udah, ini makan 1 sama dengan 1 aja ya. Nah, terus yang sekarang 2 sama dengan 1 kali 2 gitu. Iya ya. 4 sama dengan gitu 1 kali 2 kali 2 gitu ya. Coba. Iya. Iya. Kan tadi mulai-mulainya 1. Iya. Oke ya, di sini kan bahan ajarnya sudah kalian isi ya. Nah, berarti sekarang coba siapa yang mau mempresentasikan bahan ajarnya? Mau kelompok 1, 3, 4 atau kelompok 2? Kelompok berapa itu, Chelsea? Oke, kelompok 3 ya. Silakan ke depan ya, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas yang tadi Ibu berikan. Pada saat pelajaran biologi dilakukan pengamatan terhadap perkembangbiakan bakteri. Mula-mula terdapat 1 bakteri, 5 menit kemudian bakteri itu membelah diri menjadi 2 bakteri, 10 menit kemudian menjadi 4 bakteri, 15 menit kemudian menjadi 8 bakteri. Makin lama bakteri itu bertambah banyak. Jika pengamatan itu dilakukan selama 30 menit, berapakah banyak bakteri pada saat 30 menit? Untuk menentukan banyak bakteri setelah 30 menit, kita harus melengkapi pernyataan di bawah ini. Apakah banyak bakteri setiap 5 menit membentuk barisan bilangan? Jawabannya adalah iya. Yang kedua, aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Aturannya kali 2, karena setiap 5 menit dari perkalian 2. Seperti 0 menit itu bakterinya 1, kemudian 5 menit kemudian bakterinya 2, dan 10 menit bakterinya itu 4. Jadi menggunakan aturan kali 2. Yang ketiga, operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas, yaitu perkalian. Tuliskan banyak bakteri yang membentuk barisan geometri dengan perbandingan tetap, yaitu 1, 2, 4, 8. Berapakah nilai perbandingan itu? Perbandingannya bisa dilihat dari hasil rasio, yaitu suku kedua dibagi suku pertama, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Selanjutnya, dari mana mendapat angka perbandingan itu? Dari salah satu suku dibagi suku sebelumnya, atau UN dibagi UN-1. Contohnya U2 dibagi U1. Jika suku kita simbolkan dengan U, coba tuliskan perbandingan di sini. Contohnya U2 dibagi U1 sama dengan 2. U3 dibagi U2 yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. U4 dibagi U3 yaitu 8 bagi 4 sama dengan 2. Jika perbandingan atau rasio kita simbolkan dengan R, maka untuk mencari R yaitu UN dibagi UN-1. Selanjutnya, apa perbandingan antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya adalah iya. Apa perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri? Jawabannya, barisan aritmatika adalah barisan yang selisih atau bedanya tetap, sedangkan barisan geometri adalah barisan yang perbandingannya tetap.
Yang terakhir, dari uraian di atas, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Barisan geometri yaitu barisan yang perbandingannya tetap. Coba kita sederhanakan ke dalam tabel. Menit ke-0, U1 yaitu A, jumlah bakterinya adalah 1. Barisan geometrinya adalah 1 kali 1. Menit ke-5 atau suku kedua, jumlah bakterinya adalah 2. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2, hasilnya 2. Menit ke-10 atau suku ketiga, jumlah bakterinya adalah 4. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2 kali 2, hasilnya 4. Menit ke-15 atau U4, jumlah bakterinya adalah 8. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Menit ke-20 atau U5, jumlah bakterinya adalah 16. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 16. Menit ke-25 atau suku ke-6, jumlah bakterinya adalah 32. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 32. Dan menit ke-30 atau suku ke-7, jumlah bakterinya adalah 64. Barisan geometrinya adalah 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2, hasilnya 64. Jika perbandingan itu disimbolkan dengan R, maka lengkapi pola ini dengan melihat tabel di atas. U1 adalah A, U2 adalah AR, U3 adalah AR pangkat 2, U4 adalah AR pangkat 3. Jadi untuk mengetahui UN yaitu rumusnya AR pangkat N-1. Oke ya, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 3 ya. Silahkan berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi bisa kita pahami ya barisan geometri dan menemukan rumus barisan geometri ya. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisan geometri itu apa tadi? Barisan ya? Ya, perbandingannya tetap. Terus tadi untuk mencari perbandingannya bagaimana atau rasionya? Itu dengan UN, R sama dengan UN per UN1. Terus untuk mencari rumus suku ke N-nya bagaimana? Untuk barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke, bisa dipahami ya? Berarti ya barisan geometrinya ya? Oke. Nanti lanjut lagi kita mengerjakan LKPD-nya ya. Buka live worksheet-nya ya. Oke, sambil didiskusikan juga ya dengan kelompoknya, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Tadi kan kita udah menyimpulkan barisan geometri itu apa dan mencari rumus sukanya bagaimana. Nah, baca dulu coba. Ini udah ketemu? Ya. R-nya berarti berapa itu? Berarti kan ini R pangkat 3 itu 8. Berarti R aja dong. R aja berarti berapa? Iya, nah gitu. Nah, berarti sekarang nyari U6-nya ya. Ini kan yang ditanyain U6. So, berarti U6. Bagaimana rumusnya yang U6? Masalah 2 ya. Nanti ini juga disalin ke live worksheet ya. Udah selesai ini belum? Iya. Iya, mana? Ya 700 tambah 8 orang. Oh ya udah, tinggal disalin ke live worksheet-nya. Nanti kan bisa ya? Iya. Terus U4 itu kan tadi AR pangkat berapa tuh? Yang itu tuh yang tadi di bahan ajar. Di sini. Apa? Ya. Kali R-nya berapa? Iya, 2 pangkat
Tadi berapa? Iya. Sok sama dengan 200, berarti kan? Kali 2/5 berapa? Coba. Tinggal disalin ke sini. Gampang ya? Ini udah selesai. Ah? Oh, lagi masukin ke laptop sheet-nya. Udah berarti. Nah sekali iya. Nah jawabannya itu ya. Ini apa 4. Coba dihitung lagi yang ini, coba bisa nggak? Hitung dulu lah. Apa coba lihat? Itu dulu sama dong kayak tadi, nyari R-nya dulu lah. Oh boleh sih, iya. Iya ini 1600 sok. Berarti 800 ya? Iya, 1600 bagi 200. 1600, 80 ya? 13 bagi 2. Berapa? 3. Berapa? 1600 bagi 200. Iya betul. Berapa aja 1/2? Berarti area berapa? 2. Iya gitu area. Nah, ya boleh. Nah, sok tinggal lanjut lagi. Kenapa? Bisa nggak? Sudah Bu, itu ya? Oh iya, itu aja. Oh, iya udah ya, sama ya kayak tadi kan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Iya. Masa 2/5 16, coba hitung lagi. Iya. Iya. Masuk disalin dulu laptop sheet-nya. Pastikan semua kelompoknya harus paham ya dengan LKPD-nya. Jadi bukan cuman ketua aja ya. Terus satu kelompok ya yang udah masuk. Ayo, kelompok ini ada belum? Coba ini. 2020 kan udah 1, kalau 2022 berapa? Iya gitu ya. Oke ya, untuk LKPD-nya sudah Ibu terima nih ya, udah pada masuk. Oke, dari masalah 1 siapa yang mau presentasikan? Mau kelompok berapa nih? 1, 2, 3 atau 4? Kelompok berapa? 4. Oke, boleh ya, kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil kerja dari memecahkan masalah 1. Untuk yang pertama, hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun ke-6? Untuk produksi pertama kita bisa misalkan dengan U1. U1 itu sama dengan 200 dan produksi keempat kita bisa samakan dengan U4 sama dengan 1.600. Dan berapakah jumlah produksi pada tahun ke-6? Berarti itu kita bisa tanyakannya yaitu 6. Untuk menjawabnya, U1 itu sama dengan A sama dengan 200, sedangkan U4 itu A dikali R pangkat 3 sama dengan 1.600. Dan yang pertama kita substitusikan nilai A sama dengan 200 di A kali R pangkat 3 sama dengan 1.600. Karena nilai A sama dengan 200, jadi 200 dikali R pangkat 3 sama dengan 1.600. Lalu R pangkat 3 sama dengan 1.600 dibagi 200 sama dengan 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Lalu untuk mencari R yaitu akar pangkat 3 dari 8, R-nya yaitu 2. Dan untuk mencari U6 yaitu A dikali R pangkat 5. A-nya itu 200,
2 di pangkat 5 yaitu 32. Jadi 200 dikali 32 sama dengan 6.400. Jadi jumlah produksi pada tahun ke-6 yaitu 6.400 unit. Oke, coba dari masalah 1 semuanya sama tidak? Atau ada yang mau menyanggah? Sama, semuanya sama. Paham nggak ini untuk masalah 1? Paham. Oke, berarti silakan berikan oplos dulu untuk kelompok 3 ya. Cukup dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah 2 ya. Untuk masalah 2 siapa yang mau mempresentasikan? Mau kelompok 1, 2 atau 3 atau 4? Kelompok 1. Oke, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renadran Mufid. Saya Ihsan. Saya Iqbal. Dan saya Nur Pradipta. Kita akan menjawab masalah 2. Pertambahan penduduk setiap tahun suatu desa mengikuti aturan barisan geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2020 sebesar 24 orang dan pada tahun 2022 sebesar 96 orang. Berapakah jumlah pertambahan penduduk pada tahun 2025? Nah, jadi yang diketahui di sini pada tahun 2020 itu sama dengan U1, jadi 24 orang, dan pada tahun 2022 itu sama dengan U3, 96 orang. Yang ditanya itu pada tahun 2025 atau sama dengan U6. Jadi yang pertama dicari A dulu, A itu sama dengan U1, 24, R-nya itu kita substitusi, U1 sama U3. U1 sama dengan A sama dengan 24, U3 sama dengan AR kuadrat sama dengan 96. 24 R kuadrat sama dengan 96, R kuadrat sama dengan 96 dibagi 24, R kuadrat sama dengan 4, R-nya jadi sama dengan 2. Nah, U6-nya A dikali R kuadrat sama dengan 25 kali 2 pangkat 2 sama dengan 24 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 sama dengan 24 kali 32 sama dengan 768. Jadi pertambahan penduduk pada tahun 2025 adalah 768 penduduk. Ada yang mau menyanggah? Itu kayaknya salah ketik. Ini kan 32 kan? Jadi 25 dikali 32, A-nya itu kan 24 dikali 2 pangkat 5. Itu salah ketik. 24 dikali 2 pangkat 5 itu 32. 24 dikali 32 itu 268. Salah ketik, Bu. Gimana yang lainnya? Ada yang menanggapi lagi? Sama nggak jawabannya? Sama semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah mempresentasikan tadi dari mulai bahan ajar sama LKPD-nya ya. Ibu ulangi kembali. Tadi barisan geometri apa? Barisan yang barisan yang perbandingannya tetap. Terus untuk mencari rasionya bagaimana? R sama dengan Oke, UN dibagi UN min 1. Terus untuk mencari rumus suku barisan geometrinya bagaimana? Suku ke N-nya UN sama dengan A kali N pangkat N min 1. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya untuk barisan geometri ya? Sekarang Ibu mau memberikan evaluasi pembelajarannya ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan buka linknya di Google Form ya. Sudah Ibu kirimkan linknya di grup kelas ya. Itu pengerjaan secara individu ya untuk evaluasi pembelajarannya. Ya, silakan ketik nama ya, nama sama kelasnya dan diisi evaluasi pembelajarannya. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan untuk penilaiannya ada penilaian sikap, keterampilan, tadi yang presentasi, LKPD sama ini penilaian individu. Sudah selesai? Belum? Udah? Selesai dah.
Oke ya, sudah cukup ya. Nah, udah ya, untuk evaluasi pembelajarannya sudah cukup ya. Nah, sekarang kita refleksi lagi ya. Yang belum kalian pahami apa dari barisan geometri? Ada nggak? Yang kalian belum pahami? Coba tahu apa sih barisan geometri itu tadi? Barisan yang mempunyai perbandingan yang tetap. Bedanya apa sama barisan aritmatika? Kalau barisan aritmatika bagaimana? Kalau barisan geometri bagaimana? Silahkan, ada yang mau menambahkan? Ya. Ketika kita terus kebanyakan penjumlahan sama pengurangan. Kalau geometri perkalian dan pembagian. Oke. Ini ada mencari rasio kan? Masih ingat ya? Mencari rasio berarti apa? Bagaimana? R sama dengan UN per UN min 1. Oke, R sama dengan UN dibagi UN min 1. Terus untuk mencari rumus suku barisan geometrinya tadi bagaimana? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Paham semuanya? Paham ya? Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Ya, sebelum menutup pembelajaran, silakan pimpin doa dulu ya, KM, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran agar ilmu bermanfaat, mari kita baca doa tidak mati menurut agama dan percaya masing-masing. Doa